Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam ibadah online yang berbeda dengan ibadah yang seperti biasanya kita lakukan, kumpul di satu tempat dan ibadah bersama-sama. Tapi tidak mengurangi satu hal esensi dari ibadah kita. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah ini bersama-sama. Jadi yang pertama kita juga siapkan diri kita. Kita mandi, kita pakai baju selayaknya ketika kita datang ibadah di hari-hari biasanya. Dan juga berikutnya kita juga mengikuti panduan dari ibadah, pemimpin pujian dan seterusnya. Ketika kita memuji Tuhan, kita ikut nyanyi dan kita juga ikut menyembah Tuhan. Terlebih persiapkan hati kita supaya kita dapat menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya ketika kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah ini, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama maju dalam kerendahan hati dan selamat menikmati ibadah kita hari ini dan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan pagi hari ini kita dapat bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk membesarkan nama Tuhan. Segalanya
siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah setiap aspek dalam kehidupan kami hanya mencerminkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami yang ambil bagian Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya pagi hari ini semua pasti penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Haleluya. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu.
percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Puji haleluya, haleluya, bagimu Yesus, bagimu Doa firman Tuhan kami serahkan pada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Baiklah kita mengucap syukur di hari ini karena kita meyakini banyak perkara yang tidak kami mengerti, tapi satu hal yang pasti bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama dari peristiwa perjalanan Tuhan Yesus ke seberang bersama-sama dengan murid-Nya. 4 perkara yang harus kita pahami kalau kita melihat dalam Markus pasal 4. Markus pasal yang keempat berbicara tentang angin ribut diredakan. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini kita perlu belajar bersama. 4 perkara yang harus kita pahami. Yang pertama, mengikut Tuhan Yesus itu memang bukan jaminan untuk hidup terus berjalan dalam hal yang mulus. Tapi melainkan bersama Yesus dalam situasi apapun pasti ada jalan keluar. Ya, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Perhatikan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan." Jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab puk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Ya, sehingga firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, sekalipun kita mengikut Tuhan banyak tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, tetapi yakinilah di dalam Dia pasti ada jalan keluar. Sehingga kalau kita beranggapan ikut Tuhan Yesus itu mesti jalannya mulus, hidup enak, semuanya serba enak, itu salah. Tetapi mengikut Tuhan Yesus boleh tantangan itu datang, tapi di dalam Dia pasti ada jalan keluar. Yang kedua yang harus kita pahami dalam Markus pasal 4 ayat 37. Lalu mengamulah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu, maksudnya masalah persoalan itu terjadi tidak datang karena diundang. Tetapi persoalan masalah kadang-kala datangnya itu tiba-tiba. Kadang kita tidak mengerti dan kadang kita tidak harapkan, tetapi kadang-kala masalah itu datang. Oleh karena itu kita harus persiapkan setiap kehidupan kita, perkuat hidup kita, supaya ketika masalah itu datang kita siap untuk menghadapinya. Oleh karena itu setiap kita umat-umat Tuhan jangan takut jika masalah itu datang dengan tiba-tiba. Yang penting firman Tuhan katakan berjaga-jaga. Sehingga kekuatan daripada Allah itu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Berikutnya yang harus kita pahami dalam Matius atau Markus pasal 4 ayat 37 itu, dengan kekuatan sendiri tidak dapat mengatasi masalah. Markus pasal 4 ayat 37. Lalu mengamuklah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya yakin dan percaya ketika air itu mulai masuk, sebelum murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, mereka mengupayakan dengan kekuatannya, mengupayakan dengan berbagai macam cara supaya air dalam perahu ini dikeluarkan. Dan toh kenyataannya dia harus membangunkan Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang bahwa setiap persoalan kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita supaya kita keluar dari masalah. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita, kita tidak bisa mengandalkan orang yang ada di sekitar kita. Tetapi hanya kepada Tuhan, itu yang perlu kita andalkan. Sehingga dengan kekuatan sendiri tidak dapat mengatasi masalah. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 itu juga berbicara tentang kekuatan manusia itu terbatas. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sudah kena masalah, hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka ini dalam bahasa di SCM Sumbrarum dikatakan inilah orang yang celaka. Dengan bahasa sederhananya, wong sing cilaka mencit. Orang yang menghadapi masalah tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Sehingga yang perlu kita pahami bahwa lewat peristiwa ini tidak bisa kita tuh keluar mengatasi masalah dengan kekuatan kita. Selanjutnya,
Di ayat yang ke-38 itu dikatakan seperti ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa." Selanjutnya ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini saya menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Yesus itu merupakan satu alamat yang tepat tak kala kita sedang mengatasi masalah, tak kala kita sedang menghadapi persoalan. Sebagaimana yang saya kutip tadi bahwa dalam Matius tadi dikatakan, "Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sehingga yang harus kita pahami yang keempat, bahwa datang kepada Yesus adalah satu alamat yang tepat. Markus pasal 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia bangun menghardik ke angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Dengan kata lain, ketika kita datang kepada Yesus, maka terjadi satu solusi yang luar biasa. Kalau murid-murid ini sedang mengalami bahwa terjadi mujizat yang luar biasa. Laut yang gemlora, laut yang mengamuk, tofan yang mengamuk. Dan firman Tuhan katakan, laut itu menjadi reda dan angin itu pun menjadi tenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga Matius 15 ayat 30 sampai 31 mengatakan, kemudian orang banyak itu berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita datang kepada Yesus, satu alamat yang tepat, terjadi mujizat yang luar biasa, maka banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan lewat setiap kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama, maju bersama-sama di dalam kerendahan hati, dan kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan setiap kita yang menghadapi masalah persoalan, kita dapat solusi yang datang daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di mana kami tinggal, Indonesia. Kiranya anugerah Tuhan mengalir atas bangsa kami. Berkati pula setiap pemimpin-pemimpin negeri kami, roh yang takut akan Tuhan. Berkati hikmat dan kebijaksanaan Tuhan kepada setiap pemimpin negeri kami, mulai dari presiden, wakilnya, menteri-menteri, bupati, lurah, camat, RT, RW, gubernur, di mana saja mereka memerintah di seluruh negeri kami ini. Kiranya anugerah Tuhan, kekuatan yang daripada Allah, hikmat, akal budi menyertai mereka semuanya ya Bapa. Kami berdoa pula untuk tim medis, baik dokter maupun perawat yang saat ini sedang
menangani kasus corona Tuhan. Tolong berkati mereka kekuatan dan kesehatan yang ekstra Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan ya Tuhan Yesus tugasnya dengan penuh kesehatan, kekuatan, sukacita yang datang daripada Allah. Kami juga berdoa memberkati Tuhan kota kami tercinta Pelita Raya. Kiranya Pelita Raya ada dalam pemeliharaan, ada dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati Tuhan kota Blitar, berkati kecamatan Wlingi, desa Tegalasri dan dusun Sumbrarum. Kami serahkan ke dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di Sumbrarum ini. Kiranya oleh anugerah Allah, Tuhan berkenan tambahkan bilangan jiwa-jiwa baru, baik dari dekat jauh, timur, barat, utara, dan selatan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Dan kami berdoa mohon belas kasih Allah, ketika Engkau melawat negeri kami, biarlah Tuhan melibatkan kami untuk penuaian agung yang Tuhan lakukan atas bangsa kami, atas kota kami, atas desa di mana kami tinggal. Tak lupa kami berdoa untuk Bapak Gembala Senior, Bapak Sudi Dharma, kiranya Tuhan Allah memberkati beliau. Kesehatan, kekuatan yang datang daripada Allah, hikmat kebijaksanaan yang datang daripada-Mu senantiasa melimpah atas kehidupan beliau Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Wakil Gembala, Bapak Erlangga. Tuhan Kau memberkati beliau juga kesehatan, kekuatan, juga hikmat akal budi yang datang daripada Tuhan. Dan juga DSCM yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka semuanya. Biarlah DSCM yang ada ini mengalami pertumbuhan jiwa-jiwa baru Tuhan. Oleh karena kasih karunia Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini kami yakin dan percaya kasih setia Allah, berkat Tuhan limpahkan atas setiap kami umat-umat Tuhan. Mari kita kedangkan tangan kita bersama-sama. Kiranya berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam setiap langkahmu pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, ladang, sawah, ternak, bebakulan, sekolah, apapun yang kau kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, mengasihi engkau, menyinari engkau dengan wajah yang berseri, memberi kau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Mulai hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita simak dan ikuti kegiatan-kegiatan DSCM Sumber Arum yang akan kita lakukan dalam minggu ini. Berikut ini kegiatan-kegiatan mesbah keluarga di rumah masing-masing. Hari Rabu pukul 5 sore di DSCM Sumber Arum 6. Hari Kamis pukul 6 sore di DSCM Sumber Arum 2. Hari Jumat pukul 4 sore di DSCM Sumber Arum 4. Hari Jumat pukul 6 sore di DSCM Sumber Arum 5. Hari Sabtu pukul 4 sore di DSCM Sumber Arum 3. Hari Sabtu pukul 6 sore di DSCM Sumber Arum 1. Dan hari Minggu, mari kita ibadah online di rumah masing-masing pukul 7 pagi di channel YouTube DSCM Sumber Arum. Bagi yang ingin mengikuti ibadah on air, bisa mendengarkan di radio hari Minggu pukul 6 sore di 107,9 Gracia FM. Demikianlah seputar kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.